Selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam kita. Hari ini kita akan coba bongkar satu ide besar nih yang seringkali disalahpahami. Langsung dari bab 5 buku klasiknya Richard Dawkins, The Selfish Gene. Betul sekali. Judul babnya aja udah, gimana ya, provokatif. Agresi, stabilitas, dan mesin egois. Iya kan? Bab ini kayaknya menantang asumsi kita soal agresi di dunia hewan. Kalau gen itu egois, cuma peduli sama replikasinya sendiri, kenapa pertarungan hewan seringnya malah kelihatan terkendali banget? Bahkan kayak ada ritualnya gitu. Nah, itu dia. Sumber kita kan bab kunci ini dari The Selfish Gene. Jadi, misi kita hari ini tuh mau coba ngertiin logika di balik agresi yang terkendali ini. Gimana konsep mesin egois, yaitu gene maksudnya, lewat kacamata teori permainan sama strategi stabil evolusioner, ISS. ESS ya, gimana itu membentuk perilaku yang kita lihat? Kita bakal lihat kenapa pertarungan hewan jarang banget jadi pertumpahan darah total. Siap nih Anda melihat dunia pertarungan hewan dari sudut pandang gen. Mari kita bedah ini. Iya, bab ini contoh bagus banget gimana matematika, khususnya ya teori permainan itu, bisa kasih penjelasan kuat buat perilaku biologis. Kita bakal fokus ke konsep Evolutionarily Stable Strategy, ESS. Oke, Tapi penting nih, buat diingat, ini bukan soal moralitas baik atau buruk ya, tapi lebih ke strategi perilaku mana sih yang cenderung bertahan lama, menyebar di populasi, dalam jangka waktu evolusi gitu. Ini hitung-hitungan dingin seleksi alam di level gen. oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih, kayak yang dijelasin Dawkins, hewan seringnya paling agresif justru ke anggota spesiesnya sendiri? Ini rasanya agak aneh nggak sih? Bukannya harusnya ada semacam solidaritas spesies gitu? Nah, secara logika evolusi, justru kebalikannya. Pesaing paling sengit buat seekor hewan itu, ya individu lain dari spesies yang sama. Kenapa? Kenapa ya? Karena mereka pengen sumber daya yang sama persis. Makanannya sama, butuh wilayah yang sama, dan yang paling penting nih, mereka saingan buat dapat pasangan kawin yang sama, buat nerusin gen mereka kan. Ya. Benar juga. Seekor gagak hitam mungkin saingan sama elang buat dapetin cacing. Tapi dia saingan sama gagak hitam lain buat cacing itu plus wilayah plus pasangan. Jadi persaingannya jauh lebih intens. Masuk akal. Jadi kompetisi paling ketat emang di dalam spesies. Tapi ini kan balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Kalau persaingannya seketat itu dan gennya egois, kenapa kita nggak ngelihat pertarungan brutal sampai mati, terus kanibalisme di mana-mana? Nah, Bukannya ngilangin pesaing permanen itu cara terbaik buat menang. Konrad Lorenz kan, pionir etologi kayak yang dikutip Dawkins, dia bilang banyak pertarungan hewan itu lebih mirip turnamen formal, ada aturannya gitu, bukan sekedar berantem brutal. nah, itu dia teka-teki utamanya. Dan jawabannya tuh ada di hitung-hitungan biaya manfaat dari agresi itu sendiri. Tentunya, hitung-hitungan ini nggak dilakuin secara sadar ya sama hewannya ya. Iyalah, mana mungkin. Tapi hasil dari program genetik yang udah diasah seleksi alam jutaan tahun. Biayanya jelas, berantem buang-buang waktu, nguras energi yang bisa dipakai buat cari makan atau kawin, dan yang paling penting, ada risiko cedera serius atau bahkan mati. Dan potensi manfaatnya juga harus gede banget berarti buat nutupin risiko itu. Tentu, manfaatnya bisa kayak akses eksklusif ke sumber daya penting. Contoh ekstrimnya tuh anjing laut gajah jantan. Kalau dia menang lawan semua pesaing, dia bisa monopoli puluhan betina. Wow. Buat gennya dia, itu jackpot evolusioner banget. Jadi pertarungan sengit jadi sepadan lah dari sudut pandang seleksi alam. Tapi ya nggak semua pertarungan hadiahnya segede itu kan. Dawkins juga nyingkung ada pertimbangan strategis lain yang lebih halus gitu kan. Misalnya, kalau saya bunuh rival B, kelihatannya untung nih. Tapi bisa jadi malah ngebuka jalan buat rival C, yang mungkin lebih kuat. Jadi malah jadi ancaman lebih besar nantinya. Tepat. Jadi, agresi membabi buta, hajar terus setiap saat, belum tentu strategi terbaik buat gen individu dalam jangka panjang. Tepat sekali. Kalkulasinya lebih rumit dari sekedar menang atau kalah. Nah, inilah yang membawa kita ke kontribusi brilian dari ahli biologi evolusi, John Maynard Smith, yang disebut Dawkins di bab ini. Ah ya, Maynard Smith. Maynard Smith nyadar kalau kita bisa pakai alat dari ekonomi dan matematika, yaitu teori permainan, buat ngertiin evolusi perilaku agresif. Dia ngelihat interaksi agresif bukan cuma adu fisik, tapi sebagai permainan strategis. Pemainnya hewan, strateginya pola perilaku,
Tujuannya maksimalin keuntungan yang diukur pakai kesuksesan reproduksi atau kelangsungan hidup gen. Oke, ini bagian yang seru banget. Coba kita masuk ke model klasik Maynard Smith yang paling terkenal. Model elang lawan merpati. Hawk versus dove. Coba Anda bayangkan populasi hewan. Pas ada konflik, cuma ada dua tipe strategi perilaku. Pertama elang atau hawk. Ya, elang ini selalu bertarung habis-habisan. Nyerang sengit, baru mundur kalau luka parah. Nggak pernah nyerah sebelum itu. Pokoknya eskalasi total. Strategi kedua, merpati atau dove. Merpati nggak pernah beneran bertarung, cuma ngancem, pasang badan, gertak gitu. Kalau lawannya nyerang serius, kayak elang, merpati langsung kabur, hindarin cedera. Tapi kalau merpati ketemu merpati lain, mereka bakal saling gertak atau pasang aksi gitu. Bisa lama tuh sampai salah satu nyerah terus pergi. Nggak ada kontak fisik bahaya. Oke, buat nganalisis model ini, kita perlu kasih nilai angka atau poin lah buat tiap hasil yang mewakili dampak ke fitness atau kelangsungan hidup gen. Dawkins pakai sistem poin hipotetis kayak gini. Menang, plus 50 poin dapat sumber daya. Kalah, 0 poin nggak dapat apa-apa, tapi nggak rugi banyak. Luka parah, minus 100 poin, risiko mati atau nggak bisa reproduksi lagi. Buang waktu lama kayak merpati vs merpati. Minus 10 poin, energi dan waktu kebuang. Oke, poin ini kayak mata uang evolusi ya. Sekarang kita lihat hasilnya kalau mereka ketemu. Elang ketemu merpati. Merpati langsung kabur. Merpati dapat 0. Elang menang gampang dapat plus 50. Merpati ketemu merpati. Saling gertak sampai satu nyerah. Nggak ada yang luka. Rata-rata kan setengah kali menang plus 50, setengah kali kalah 0. Tapi dua-duanya buang waktu, minus 10. Jadi rata-rata untungnya per merpati itu 50 plus 0, 2, 10, sama dengan plus 15 poin. Elang ketemu elang, wah ini berantem sengit sampai satu luka parah. Setengah kali menang plus 50, setengah kali kalah, terus luka parah minus 100. Rata-rata untungnya per elang, 50 minus 100, 2 sama dengan minus 25 poin. Jelek banget hasilnya. Persis. Sekarang kita bisa tanya, strategi mana nih yang bakal dominan di populasi? Coba kita uji skenario ekstrim. Gimana kalau semua isinya merpati? Mereka semua damai, saling gertak, tapi jarang luka. Rata-rata dapat plus 15 poin. Kedengarannya bagus kan? Ya, tapi kayaknya populasi gini nggak stabil deh. Gimana kalau muncul satu mutan elang di populasi merpati ini? Nah, itu masalahnya. Satu elang di tengah lautan merpati bakal sukses banget. Tiap ketemu merpati mayoritas, dia selalu menang plus 50. Nggak pernah luka. Merpati kan selalu kabur. Oh iya. Untung plus 50 ini jauh lebih tinggi dari rata-rata plus 15 yang didapat merpati. Akibatnya, gen buat strategi elang bakal nyebar cepet banget. Jadi, populasi merpati semua nggak stabil secara evolusioner. Oke, gimana sebaliknya? Populasi isinya elang semua. Berantem terus dong mereka, rata-rata cuma dapat min 25 poin. Stabil nggak tuh? Nggak stabil juga. Bayangin, sekarang muncul satu mutan merpati di populasi elang. Tiap merpati ketemu elang, mayoritas, dia langsung kabur, dapat 0 poin. Sementara elang rata-rata dapat min 25 pas ketemu elang lain. Jelas dong, 0 poin jauh lebih baik dari min 25. Jelas. Jadi, di populasi elang yang brutal, justru strategi merpati yang penakut jadi lebih untung. Gen merpati bakal mulai nyebar. Waduh, jadi populasi murni elang atau murni merpati nggak bisa bertahan lama ya? Dua-duanya rentan diinvasi strategi lain. Terus solusinya gimana? Apa yang bakal terjadi? Nah, disinilah konsep kunci Maynard Smith muncul, Evolutionarily Stable Strategy atau ESS. ESS itu sebuah strategi atau campuran strategi yang kalau diadopsi mayoritas populasi, nggak bisa digantiin atau diinvasi sama strategi alternatif apapun yang muncul langka. Strategi ESS ini kebal pengkhianatan dari dalam. Oke. Dalam model elang merpati dengan poin tadi, ESS tercapainya bukan di populasi murni, tapi di campuran yang stabil antara elang dan merpati. Pakai hitungan matematis, rasio stabilnya itu sekitar 712 elang dan 512 merpati. Kenapa rasio campuran 7:5 ini stabil? Apa yang terjadi di rasio ini? Kuncinya adalah, di rasio ini, rata-rata keuntungan yang diharapin seekor elang, di tiap pertemuan acak jadi sama persis dengan rata-rata keuntungan yang diharapin merpati. Oh, jadi imbang gitu ya? Betul.
Misalnya, elang ketemu elang, probabilitas 7-12 dapat min 25. Ketemu merpati, probabilitas 5-12 dapat plus 50. Rata-rata untung elang jadi 7-12 minus 25 plus 5-12 plus 50 sama dengan sekitar plus 6,25 poin. Begitu juga merpati. Ketemu elang 7-12 dapat 0, ketemu merpati 5-12 dapat plus 15. Rata-rata untung merpati 7-12 0 plus 5-12 plus 15 sama dengan sekitar plus 6,25 poin juga. Sama persis ya. Karena rata-rata untungnya sama, nggak ada lagi tekanan seleksi yang nguntungin satu strategi di atas yang lain. Populasi jadi seimbang. Kalau rasionya geser dikit, misal kebanyakan elang, rata-rata untung elang bakal turun karena sering luka, untung merpati naik, nah populasi kedorong balik lagi ke titik seimbang itu. Ini benar-benar mencerahkan, tapi ada satu poin penting tadi yang Anda sebut dan Dawkins tekankan, yang mungkin bikin kaget nih. ESS ini, walaupun stabil, belum tentu kondisi terbaik buat kelompok secara keseluruhan. Tepat sekali. Dan ini salah satu insight kunci yang ngejutin dari konsep ESS. Strategi yang stabil secara evolusi ini bukan yang terbaik buat kelompok secara keseluruhan. Ingat kan? Populasi damai, semua merpati, sebenarnya lebih makmur rata-ratanya, plus 15 poin per individu. Dibanding populasi ESS, cuma plus 6,25 poin. Iya juga ya. Tapi, populasi merpati yang lebih baik itu nggak stabil, karena rentan dieksploitasi sama satu elang aja. ESS menang bukan karena paling baik buat grup, tapi karena paling tahan sama pengkhianatan dari dalam. Stabilitas individu jangka panjang ngalahin kemakmuran kolektif kalau ada potensi curang. Ini ya konsekuensi logis dari seleksi di tingkat gen atau individu, bukan di tingkat kelompok. Terus ESS campuran ini gimana wujudnya di alam? Apa berarti ada hewan yang genetiknya elang permanen, ada yang merpati permanen, terus rasionya 7/2 gitu? Itu salah satu kemungkinan. Namanya polimorfisme stabil. Populasi isinya dua tipe individu beda genetik dalam proporsi stabil. Kemungkinan kedua, itu strategi campuran. Maksudnya? Kalau ini, tiap individu di populasi punya kemampuan buat berperilaku kayak elang atau merpati. Di tiap konflik, dia milih salah satu secara acak, tapi probabilitasnya sesuai rasio ESS. Misal, tiap hewan punya probabilitas 7/12 jadi elang, 5/12 jadi merpati, tiap ketemu lawan. Oh, jadi satu individu bisa dua-duanya? Bisa. Secara matematis, dua cara ini, polimorfisme atau strategi campuran, bisa hasilin keseimbangan ESS yang sama. Mana yang terjadi di alam ya tergantung detail sistem genetik spesiesnya. Di dunia nyata, model ini kayaknya ngejelasin kenapa banyak pertarungan hewan, banyak pakai postur, ancaman, ritual kayak bertarung pakai sarung tinju, bukannya langsung adu fisik, bahaya. Betul sekali. Intensitas sama bentuk agresi di alam kan macam-macam banget. Dan ini bisa dipahami kalau kita mikirin variasi poin atau taruhan di situasi nyata. Contoh kontras nih, anjing laut gajah jantan. Taruhannya gede banget, akses ke harem besar. Menang itu untung reproduksinya luar biasa. Jadi wajar kalau berantemnya parah ya? Akibatnya, mereka terlibat pertarungan yang brutal dan bahaya, risiko cedera seriusnya tinggi. Ini lebih mirip skenario elang versus elang. Di sisi lain, bisa jadi ada burung kecil di musim dingin yang keras gitu. Waktu kan berharga banget. Tiap menit buat berantem, itu waktu hilang buat cari makan buat diri sendiri sama anaknya di sarang. Buat mereka, biaya buang waktu minus 10 poin di model kita mungkin relatif tinggi banget dibanding untung menang satu pertarungan kecil, atau bahkan risiko cedera ringan. Jadi strategi mereka mungkin lebih condong ke penyelesaian konflik cepat atau malah lebih banyak perilaku tipe merpati. Dawkins juga bahas model lain yang relevan, perang atrisi, war of attrition. Model ini cocok buat situasi di mana risiko cedera fisik langsungnya rendah, mungkin hewannya punya cangkang tebal, atau emang berantem fisiknya nggak terlalu ngerusak. Jadi gimana tuh perangnya? Nah, di kasus ini, kontesnya mungkin diselesain bukan siapa yang lukain lawan, tapi siapa yang mau bertahan paling lama, pasang posisi ngancam, atau nunjukin sinyal kekuatan. Pemenangnya yang punya sumber daya, energi, waktu, paling banyak buat dibakar, atau yang paling tahan banting lah mentalnya. Terus ISS-nya gimana? ISS di model ini adalah strategi di mana lama bertahannya tiap individu bervariasi secara nggak terduga. Jadi lawan nggak bisa nebak, dia harus nunggu berapa lama. Oke.
Sampai sini model elang merpati dan variasinya itu anggapannya kontestannya setara lah ya, simetris. Tapi di dunia nyata sering banget ada beda jelas antara dua individu yang konflik. Mungkin satu lebih gede, lebih kuat, atau satu pemilik wilayah, satunya penyusup. Gimana perbedaan atau asimetri ini ngaruh ke strategi? Ini poin penting banget dan bikin modelnya lebih realistis. Kalau ada asimetri yang bisa dikenali dua pihak sebelum atau pas awal kontes, maka strategi kondisional bisa berevolusi dan jadi ESS. Strategi kondisional. Maksudnya? Strategi yang tergantung kondisi spesifik. Kayak, lakukan X kalau kamu besar, lakukan Y kalau kamu kecil. Atau, lakukan A kalau kamu pemilik wilayah, lakukan B kalau kamu penyusup. Nah, strategi kondisional kayak apa yang paling umum berdasarkan asimetri ini? Salah satu yang paling menarik dan banyak dibahas tuh yang berdasarkan kepemilikan wilayah. Kalau kamu penghuni, pemilik wilayah, bertarunglah. Atau minimal eskalasi kayak elang. Kalau kamu penyusup, mundurlah, kayak merpati. Simple ya aturannya? Strategi simpel ini ternyata bisa jadi ESS yang stabil banget. Kenapa? Karena kalau semua ikut aturan ini, pertarungan jarang terjadi. Penyusup selalu mundur, penghuni selalu menang tanpa biaya. Efisien banget. Menariknya, Dawkins nyebutin kalau strategi kebalikannya, kalau penghuni mundur, kalau penyusup serang, secara matematis juga bisa jadi ISS. Tapi ini kedengeran aneh banget dan jarang kita lihat di alam. Kenapa tuh? Maynard Smith nyebutnya strategi paradoksal. Walaupun teorinya bisa stabil, strategi ini cenderung merusak dirinya sendiri jangka panjang. Kalau penyusup selalu menang, ngapain jadi penghuni? Iya juga ya, semua mau jadi penyusup dong. Setiap individu bakal gerak terus, nyoba jadi penyusup di tiap interaksi. Ini bakal bikin pergerakan nomaden terus-terusan, buang energi, dan konsep wilayah itu sendiri bakal runtuh. Sebaliknya, aturan penghuni menang, penyusup mundur, secara alami dorong stabilitas. Pembentukan teritorium, ngurangin konflik pola perilaku, teritorialitas, yang umum banget kita lihat di banyak spesies. Ini ngingetin saya sama eksperimen klasik yang dikutip di buku ini juga oleh Nico Tinbergen pakai ikan stickleback jantan. Cerdik banget eksperimennya. Ya, elegan banget. Tinbergen naruh dua jantan, A dan B, masing-masing di tabung reaksi gede. Pas dia bawa tabung B ke dekat sarang jantan A jadi agresif banget ke B di tabungnya. Sementara B nunjukin perilaku menghindar. Terus dibalik. Tapi pas Tinbergen mindahin dua tabung itu ke dekat sarang jantan B, situasinya langsung kebalik. Sekarang B yang agresif, A yang menghindar. Ini gamblang banget nunjukin betapa kuatnya faktor kontekstual siapa pemilik wilayah dalam nentuin perilaku agresif, sesuai sama prediksi strategi kondisional tadi. Selain ukuran dan wilayah, ada asimetri lain nggak? Kayak ayam, serigala, primata. Asimetri bisa didasarkan pada memori hasil pertarungan sebelumnya. Oh, ingatan. Iya, kalau A pernah ngalahin B dulu dan dua-duanya ingat, pas ketemu lagi, B kemungkinan besar langsung submisif atau menghindar tanpa perlu berantem lagi. Ini dasar dari pembentukan hierarki dominasi atau pecking order di ayam. Pecking order. Hierarki ini, kalau udah terbentuk, secara dramatis ngurangin frekuensi pertarungan fisik bahaya di dalam kelompok karena status relatifnya udah jelas. Ini cara lain gimana stabilitas sosial muncul dari interaksi individu pakai aturan simpel yang berevolusi. Jadi kita udah gerak dari model dasar elang merpati ke strategi kondisional yang lebih kompleks berdasarkan asimetri kayak wilayah dan memori. Sekarang gimana semua konsep perilaku ini, ISS, strategi kondisional, nyambung lagi ke unit dasar evolusi, yaitu gen, dan konsep mesin egois yang jadi judul buku ini. Gimana ISS di level perilaku bantu kita ngertiin evolusi gen itu sendiri? Ini lompatan konseptual yang penting di akhir bab. Konsep ISS ini ternyata nggak cuma berlaku buat perilaku hewan, tapi juga di tingkat yang lebih fundamental, di kumpulan gen itu sendiri atau gene pool suatu spesies. Gene pool ya? Coba bayangin, gen-gen dalam spesies kayak tim yang harus kerjasama buat bangun dan jalanin mesin kelangsungan hidup, tubuh individu. Sebuah gen cuma bisa sukses kalau dia bisa kerja efektif sama gen-gen lain yang ada di populasi itu. Oke. SS bantu kita ngertiin gimana gen-gen yang egois ini bisa terseleksi buat jadi kompatibel satu sama lain tanpa perlu mekanisme seleksi kelompok yang sering disalahartikan itu. Dawkins pakai analogi kru pendayung buat ngejelasinnya.
Saya ingat analogi itu. Ada dua versi kan ya, yang pertama soal bahasa buat koordinasi. Benar. Bayangin Anda pelatih milih kru dayung. Ada kandidat yang cuma bisa bahasa Inggris, ada yang cuma bisa Jerman. Individunya mungkin sama jagonya, tapi perahu yang isinya campuran Inggris-Jerman nggak bakal bisa koordinasi, kinerjanya jelek. Pasti kacau ya. Sebaliknya, perahu yang isinya semua Inggris atau semua Jerman bakal jauh lebih cepat. Kalau pelatih cuma milih berdasarkan kinerja perahu, dia secara nggak langsung bakal milih pendayung yang bahasanya sama. Akhirnya, dia dapat kru yang homogen bahasanya. Jadi kelihatannya milih bahasa. Iya, kelihatannya kayak seleksi kelompok bahasa, padahal yang sebenarnya terjadi itu seleksi di tingkat individu pendayung, berdasarkan kemampuannya buat kerjasama efektif dalam konteks lingkungan genetiknya, pendayung lain atau gene pool. Gen yang sebahasa sama mayoritas bakal lebih mungkin kepilih. Terus analogi kedua soal pendayung kidal dan kanan, ini lebih mirip keseimbangan elang merpati dong. Tepat. Bayangin perahu dayung ideal butuh seimbang pas. 4 pendayung sisi kanan, 4 sisi kiri, biar maksimal kecepatannya. Kalau pelatih milih acak dari populasi yang kebetulan dominan kanan, tiap kali dia nambahin satu pendayung kiri, kinerja perahu bakal naik signifikan. Oh gitu. Akibatnya, pendayung kiri ini bakal kelihatan bagus banget dan lebih mungkin dipertahanin atau dipilih lagi. Mirip kayak gimana strategi minoritas, elang di antara merpati, atau merpati di antara elang, bisa dapat untung di awal. Jadi seleksi ini mendorong ke arah keseimbangan ya? Proses seleksi berdasarkan kinerja perahu ini bakal terus mendorong rasio pendayung ke keseimbangan ideal 4.4. Keseimbangan ini muncul bukan karena pelatih sadar pengen rasio 4.4, tapi hasil dari seleksi tingkat rendah ke individu berdasarkan kontribusinya ke kinerja keseluruhan dalam konteks kru yang ada. Jadi gene pool, kumpulan semua gen dalam populasi, itu sendiri bisa dianggap semacam ESS, atau lebih tepatnya evolutionarily stable set, kumpulan gen yang stabil secara evolusioner. Persis, Dawkins ngusulin kalau gene pool itu sebuah evolutionarily stable set. Ini kumpulan gen yang udah terseleksi buat saling kompatibel dan kerjasama dengan baik. Kebanyakan mutasi atau gen baru yang muncul kemungkinan besar nggak cocok sama iklim genetik yang udah ada. Mereka bakal hasilin individu jelek kinerjanya dan cepat keeliminasi sama seleksi alam. Terus evolusi signifikannya kapan terjadi? Lama, dan akhirnya bantu nyiptain gene pool baru yang stabil, ISS baru di tingkat gen. Wah, ini benar-benar ngeluasin cara kita melihat evolusi ya. ESS bukan cuma soal strategi perilaku pas berantem, tapi soal stabilitas dan koadaptasi gen itu sendiri di lingkungan utamanya, yaitu gen-gen lain di spesies yang sama. Ya, itulah kekuatan konsep ISS. Ini salah satu kemajuan teoretis terbesar lah di biologi evolusi modern. Dia ngasih kerangka kerja kuat buat ngejelasin gimana kumpulan entitas yang dasarnya egois, gen, bisa menghasilkan perilaku yang tampak terorganisir, terkendali, bahkan kooperatif di tingkat individu, serta nyiptain stabilitas di populasi dan ekosistem. Dan semua tanpa asumsi aneh-aneh ya. Semua ini terjadi tanpa perlu ngasumsiin ada tujuan demi kebaikan spesies yang naif atau mekanisme seleksi kelompok yang susah dibuktiin. Semuanya balik ke strategi mana yang paling mampu bertahan dan replikasi diri dalam permainan evolusi jangka panjang yang kejam, tapi logik ini. Jadi, coba kita tarik benang merahnya nih. Kita udah lihat lewat bab 5 The Selfish Gene, ini kalau agresi di dunia hewan itu jauh dari sekedar kekacauan brutal tanpa aturan. Ada logika strategi di baliknya, hitung-hitungan biaya manfaat yang dingin yang dibentuk sama tekanan seleksi alam di tingkat gen. Benar. Konsep Evolutionarily Stable Strategy atau ESS yang kita ilustrasiin pakai model elang dan merpati, terus kita perluas pakai pertimbangan asimetri, ukuran wilayah, sama peran memori di hierarki dominasi. Itu nunjukin gimana perilaku yang sering kelihatan terkendali, ritualistik, atau bahkan kayak sopan, itu bisa muncul alami dari prinsip dasar gen egois, yang tujuannya cuma satu, maksimalin peluang replikasinya ke generasi berikutnya. Ini benar-benar ngasih lensa yang kuat ya buat mahamin banyak pola perilaku hewan yang dulu mungkin bikin bingung atau kontradiktif. Logika egois ini ternyata bisa hasilin keteraturan dan stabilitas. Dan satu hal penting buat selalu diingat,
Stabilitas yang kita lihat di perilaku agresif ini, keseimbangan antara nyerang dan nahan diri, bukan hasil dari semacam perencanaan bijak demi kelangsungan spesies. Itu konsekuensi matematis yang nggak bisa dihindari dari interaksi strategi-strategi individual yang dikontrol gen. Jadi bukan karena baik. Begitu ESS tercapai, dia bertahan bukan karena baik secara moral atau optimal buat kelompok, tapi semata-mata karena nggak ada strategi alternatif mutan yang bisa ngalahin dia jangka panjang. Stabilitas muncul bukan dari niat baik, tapi dari kebuntuan strategis evolusioner. Ini membawa kita ke pemikiran penutup nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Sejauh mana sih prinsip-prinsip ESS yang kita diskusikan ini? Keseimbangan dinamis agresi dan pengekangan, pengaruh kuat asimetri, kekuatan sumber daya info, pentingnya reputasi atau memori interaksi masa lalu, dan potensi konstan pengkhianatan dari dalam yang merusak strategi kooperatif naif, bisa kita lihat atau terapin buat mahamin dinamika interaksi sosial manusia. Wah, menarik tuh. Coba pikirin bentar soal arena politik global, negosiasi bisnis yang sengit, dinamika pasar, atau bahkan konflik dan kerjasama dalam hubungan pribadi kita sehari-hari. Adakah gema dari logika dingin strategi evolusioner ini yang bermain di dunia kita? Ini pertanyaan terbuka yang kayaknya menarik deh buat direnungkan.